Saya baca di media juga kantornya pindah-pindah atau gimana itu Pak? Ya memang baru Ketika ada pemilu itu kan banyak sekali pelanggaran lah menurut kita, terutama soal money politik. money politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus Salim di acara Modal Madul. Jadi untuk hari ini saya dimaduli soal tidak tetapnya kantor Banwaslu. Nah, hari ini saya bersama dengan ketua Pak ya. Iya. Ketua Banwaslu Bapak Azam. Ya, mungkin saya ralat sedikit ya. Bukan Banwaslu ya. Oh, ya. Ini perlu kita sosialisasikan juga bahwa yang benar itu Bawaslu. Jadi Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu ya. Bawaslu. Oke. Ya, simpel aja Pak. Ya, Apa sih Pak bedanya dengan Bawaslu dan Panwaslu? Memang bedanya kalau Panwaslu itu bersifat ad hoc. Jadi kepanjangannya Panitia Pengawas Pemilu. Itu Panwaslu. Kalau Bawaslu itu kan sudah badan, jadi Badan Pengawas Pemilu, dan itu sesuai dengan Undang-Undang 7 sudah dipermanenkan. Jadi masa baktinya itu sejak Agustus 2018 kemarin hingga tahun 2023. Jadi selama 5 tahun. Pokoknya ono pemilu lah begitu. Ya, siap. Begitu. Bos, ini kan ini kan tidak ada pemilu kita ya. Iya. Ya bukan karena COVID, tapi memang bukan waktunya ya. Bukan, belum. Itu ya ngomong kasar lah. Iki dono gawe nih yo kok digaji ya begitu, gimana Bos? Sebenarnya sih ada. Kita selama ini memang ada masyarakat, terutama juga awal-awal media juga mempertanyakan ya. Apa sih kalau tugasnya pengawas pemilu nanti kalau sudah tidak ada pilkada? Kan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tapi kita punya program. Di sini kita sesuai dengan tugas bahwa kita juga harus melakukan upaya pencegahan. Jadi sedini mungkin kita menyiapkan pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif. Ya, di situ kita juga melakukan MOU kerjasama dengan di Kota Probolinggo 8 kelurahan. Di situ kita fokuskan sebagai pilot project yaitu desa anti money politik dan desa pengawas partisipatif. Tujuannya biar masyarakat tahu dan ikut serta untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dan juga meneruskan sosialisasi dari Bawaslu. Seperti itu. Jadi ini tujuannya untuk yang akan datang. Jadi persiapan sedini mungkin gitu. Pemilu atau pilkada akan datang. Iya, betul. Oke. Itu kira-kira efektif nggak Pak? Ya, kita punya program, tentunya kita berpikir positif itu akan efektif jika dilakukan sedini mungkin. Jadi diawali oleh sekarang. Biasanya kalau secara instan pada saat kegiatan pilkada atau pemilu kita sudah sibuk dan juga masyarakat juga akan enggan. Kalau kita tanamkan mulai awal ya. Itu mungkin nanti ke depan bisa kita bisa sesuai yang kita harapkan gitu. Iya, yang pertama kita tahu adalah Panwaslu, Panitia Pengawasan Pemilu, gitu Pak ya. Yeah. Gitu. Sekarang Bawaslu, Badan. Jadi beda ya. Kalau Panwas itu setelah pilkada selesai, mulai dewe-dewe, oleh gaji dan ya wes tidak ada apa-apa karena tidak ada pemilu. Nah, kalau Bawaslu ini seterusnya Pak ya? Iya, seterusnya ya. Oke. Jadi Badan Pengawasan Pemilu Badan Pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu itu beda dengan Panwas ya. Kalau Panwas kan panitia. Oke. Jadi saya baca di media juga kantornya pindah-pindah atau gimana itu Pak? Ya memang baru pindah ya. Ini ceritanya kan mulai awal dulu pada saat penyelenggaraan pilkada 2018 kita sudah menjadi sudah ada panitia pengawas pemilu. Kita diberi
tempat lah, gedung awalnya di Bages Bangpol, itu tahun 2017. Oke. Tetapi kan kita juga harus netral dan dianggap netral dan benar-benar harus tampak netral. Karena banyak masyarakat juga kalau nanti di Bages Bangpol satu atap ya, satu pintu, nantinya itu dengan pemerintah daerah bagaimana? Kan seperti itu. Betul. Makanya kita mengajukan ke provinsi untuk minta anggaran sewa. Anggaran sewa, Pak, ya? Anggaran sewa melalui APBN Provinsi Jawa Timur. Jadi kita akhirnya difasilitasi anggaran untuk sewa di Jalan Panjaitan. Oh, yang baru-baru ini. Betul, di Jalan Panjaitan awalnya. Kemudian sampai pelaksanaan pemilu, kita juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah Kota Probolinggo, tentunya Pemda ya. Pemda. Pada saat itu beliau disampaikan bahwa ketersediaan untuk gedung untuk fasilitasi kantor Bawaslu memang belum ada. Makanya karena rumah yang awal yang kita sewa itu mau dijual, akhirnya juga kita mencari alternatif gedung yang untuk kita sewa lagi. Otomatis diusir kan, begitu kasar. Secara halus. Iya. Akhirnya kita punya pandangan di alun-alun. Ya, di sebelahnya Plaza Telkom. Sewa lagi di sana. Ya kebetulan memang agak mahal di sana. Alun-alun. Karena posisinya strategis juga dan tempatnya lebar. Tetapi setelah pandemi ini adanya refocusing itu juga mempengaruhi anggaran. Akhirnya dari anggaran yang awalnya 3,2 terus akhirnya 3,2 M. Itu direfocusing menjadi 1,6. Separuh ya. Separuh. Dan lagi pada tahun ini ya, pada tahun anggaran 2021 itu kita dipotong lagi sekitar 1,3. Makanya kita juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang minim. Betul. Kita juga harus mencari gedung yang bisa sebagai tempat sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo untuk yang mencari yang lebih murah. Akhirnya kita menemukan di Jalan Dr. Saleh itu. Karena kalau dipaksakan di yang tempat lama di alun-alun, anggaran tidak mencukupi, Mas. Kontrak lagi ya? Iya. Akhirnya tapi kontrak lagi di sana. Tidak beli-beli gitu, Pak. Tidak permanen, Mas. Belum permanen, belum lah. Belum. Bukan tidak permanen, tapi belum permanen. Belum permanen, ya. Semoga kedepannya juga permanen, Pak. Amin. Biasanya kalau mendekati pilkada ini mesti berubah. Ya mungkin tempatnya atau apa, fasilitas di API biasanya ngono, Pak, pemerintah, Pak. Ya mudah-mudahan harapan kita kan sebelum atau sesudah bagaimana mungkin bisa difasilitasi, ya alhamdulillah akan lebih baik seperti itu. Iya. Langsung aja pertanyaan yang agak melekat di masyarakat, Pak. Ketika ada pemilu itu kan banyak sekali pelanggaran lah menurut kita, terutama soal money politik. Itu gimana, Pak, fungsi Bawaslu ini, Pak? Ya, fungsi Bawaslu tugas dan wewenangnya adalah melakukan pencegahan, termasuk juga penanganan dugaan pelanggaran di situ, dan juga untuk penyelesaian sengketa. Jadi terkait dengan money politik, memang aturannya ini beda ya. Ini saya perlu perjelas dulu. Pada saat pilkada mengatur bahwa penerima dan pemberi dan penerima itu mendapat sanksi pidana. Tetapi pada pemilu kemarin itu yang mendapat sanksinya hanya pemberi saja. Pemberi. Pelapor tidak, Pak, ya? Pelapor. Dalam kaitan ini kita tidak berdiri sendiri. Tetapi kita ada selain Bawaslu juga ada kepolisian dan kejaksaan. Di situ tergabung dalam Gakumdu. Ya. Jadi penegakan hukum terpadu. Ya, seperti itu. Jadi jika ada laporan terkait dengan money politik, kita harus kaji dulu. Ini sudah memenuhi, permohonan itu sudah memenuhi unsur formil dan materialnya terkait dengan laporan. Maka setelah kita lakukan kajian, itu akan kita limpahkan ke kepolisian. Ya, jika sudah terpenuhi unsur semua, di situ kita limpahkan ke kepolisian.
Nah, selanjutnya di situ memenuhi unsur pidana atau enggak itu dari penyidik kepolisian. Oke. Di sana. Iya, saya mengalami sendiri, Pak. Nggih. Ketika ya minimal pencalekan lah kemarin Iya. itu kan banyak, Pak. Bayangkan ya 30 caleg di kota Probolinggo ini. Mereka tum-tum, mau sudah ketemu karuban was itu, Pak. Wong banyaknya begitu ya. Itu gimana menurut sampean, Pak? Kayak Apa gini. tidak ada yang melapor atau memang Lah, memang kita mengharapkan dari masyarakat itu ikut serta untuk melakukan upaya pencegahan dan ikut serta untuk melaporkan jika menemui hal itu. Tetapi hingga saat ini pada saat penyelenggaraan pesta demokrasi itu masyarakat enggan untuk melaporkan ke kita, sehingga kita juga sulit dengan terbatasnya jajaran pengawas jajarannya? ya. Yang diawasi juga banyak. Kadang ada yang memberikan informasi hoak bahwa di sana ada dugaan pelanggaran money politik. Tetapi Oke. setelah kita kunjungi ke sana juga tidak ada. Tidak ada. Ada juga yang seolah-olah merekayasa ada beras dikasih stiker dan lain sebagainya. Direkayasa ya. Iya, difoto ya. Di foto itu kan merupakan informasi awal bagi kita. Oke, Jadi semua laporan harus kita tindak lanjuti karena sudah menjadi tugas dan wewenang kita. Kita tindak lanjuti dengan melakukan investigasi. Jadi kita turun ke lapangan untuk memastikan benar apa enggak informasi ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, setelah kita telusuri, kita lakukan investigasi, di lingkungan sekitar juga kita tanyai tidak ada pembagian sembako tersebut. Tapi hanya di satu titik itu. Nah, itu kan upaya. Oh, itu Pak ya. Oh iya ya. Kan non sewu bisa Oke. aja diakali kan begitu. Betul, betul. Jadi mama si A lawan si B mama. Nggih. Si A merekayasa agar ini pelanggaran si B. Ya, siap Oh seperti begitu itu. ya. Oh iya. Ya memang sulit-sulit gampang. Iya. Ya, Iya. makanya kenapa kita bekerja sama dengan kelurahan yang menjadi pilot project untuk membentuk desa anti money politik dan desa pengawas partisipatif Itu sudah di tersebut. Probolinggo Pak, Sudah 8, sudah tahun 2019 kemarin kita bentuk. Pilkada kemarin. Pemilu kemarin. Pemilu saya kemarin. pemilu ini. Oh. Tapi memang tidak ada money politik di daerah kelurahan itu Pak. Atau memang tidak Ya. dengar jenengan? Ya selama ini tidak ada laporan. Nah, Tidak ada seperti laporan. tidak ada laporan adanya money politik. Iya iya iya. Iya. Seperti itu. Iya, tapi kan anu Pak, jenengan dan saya lah tidak usah Iya. tutup mata bahwa Ya. pilkada itu adalah apa ya, pesta rakyat. Ya rakyat yang pesta, yang terima uangnya rakyat begitu. Dan itu memang nyata memang, Iya. nyata memang masyarakat memang wani piro kan begitu Pak, wani piro ini yang memang bahaya lah untuk Iya. demokrasi kita ke depannya begitu. Nah, kan ada fungsi panwascam itu Pak. Iya, betul. Kan lebih kecil lagi Lebih kecil ke bawah, lingkupnya, jajaran begitu. bawah. Iya, ini kok ya itu ya, apakah tidak laporan atau memang panwas tidak ngecek Pak seperti petugas kepolisian intel lah. Iya. Ini ada begitu. Ya, sebenarnya sih jajaran pengawas di tingkat kecamatan maupun di kelurahan, Kelurahan, hingga aparat ya keamanan ya, itu sudah melakukan upaya ke bawah untuk melakukan penyisiran. Itu malah kita ada di situ pada saat masa tenang ya. Biasanya kan untuk itu serangan Ya, fajar istilahnya serangan gitu. fajar. Kita ada pada waktu penyelenggaraan pesta demokrasi kemarin kita membentuk patroli pengawasan anti money politik. Oke. Iya, kita melakukan patroli itu melibatkan semua jajaran, malah ada kita libatkan pengawas pengawas TPS. Nah, itu sampai dengan pihak kepolisian, pihak jajaran di kecamatan, kelurahan dan PTPS itu kita melakukan patroli setiap malam. Kadang-kala kan gini ya, kita juga sebagai manusia kan juga butuh istirahat. Iya. Kadang Ya, iyalah. mungkin dari masyarakat sendiri ataupun pelaku-pelaku ya ini oknum lah seperti itu melakukan itu menunggu kita lengah. Nah, seperti itu. Wong itu ruwe gitu. Ini sudah, ya, setelah patroli ini capek ini istirahat. Nah, mungkin seperti itu. Iya. Nah, makanya harapan kita kalau dari jajaran pengawas ini mungkin sedang istirahat atau capek ya, itu mungkin masyarakat itu pedulilah ikut serta. Nantinya kan dari hasil pesta demokrasi ini siapa yang terpilih kan diharapkan ya semuanya untuk rakyat kan di sana arahnya.
Ya, kalau peduli dengan itu, misalnya diganti dengan uang 50 atau 100 sehingga pemilih yang melakukan itu bisa menjadi wakil rakyat. Makanya nanti ya kembali lagi suara saya terbeli, ya, seperti itu. Betul. Hanya dengan 100.000 selama 5 tahun. Nah, seperti itu. Kalau dihitung dengan nilai uang per hari berapa? Kan seperti Ya itu. sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Tapi memang waktu itu kan memang jadi komunitas warga, Pak. Jadi tonggoku oleh 100 tonggo iki. Aku udah oleh kan begitu akhirnya. Ya, betul. Akhirnya begitu. Ini kan tidak usah menutup kita, Pak, ya, bahwa Ya. saya juga pemilih gitu. Oke, siap. Ya pernah juga jadi sasaran orang, Pak. Jadi sasaran para caleg, Mas, titip Mas. Ya ada uangnya, ya wes, tak JP gitu. Tapi kalau nyoblos dah ya urusan budi begitu. Tapi kan kasihan ketika si caleg ini ngasih uang terus tidak dicoblos kan kasihan, Pak. Ya. Nah, kira-kira menurut jenengan, money politik ini akan terkikis, lama-lama terkikis atau mengurangi atau tidak sama sekali itu, Pak? Menurut Ya, Pak Azam. harapan kita money politik itu bisa minimalisir, kita bisa minimalisir sekecil mungkin. Ya. Sekecil mungkin angkanya atau Nah, orangnya tuh. Nah, itu semuanya lah dalam berbagai segi. Kalau kita ngomong soal orangnya ya sulit juga. Ya, Kita betul. menilai sekian untuk menentukan itu juga mungkin kesulitan. Tetapi intinya bagaimana upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan dan bisa meminimalisir adanya praktek money politik itu di masyarakat. Ya itu tadi kembali lagi ke pembentukan desa anti money politik dan desa pengawas partisipatif. Ini sebagai contoh aja. Oke. Saya sebelum menjadi pengawas pemilu itu juga menjumpai kok di lingkungan sekitar rumah saya bahwa ada kegiatan money politik, pemberian uang, entah itu dengan unsur agar memilih saya atau enggak, kita kan masyarakat kadang nggak peduli. Ya, nggak peduli. Tetapi pada saat saya menjadi pengawas pemilu, itu masyarakat takut dengan sendirinya, seolah-olah nanti tahu kita yang kena. Itu otomatis kan meminimalisir. Makanya kita gitu bentuk ya. desa anti money politik itu nanti dari masyarakat satu persatu. Itu bukan dari unsur pengawas pemilu kan sini. Dalam artian itu nanti sebagai pengawas partisipatif nanti pasti dilaporkan. Dan di lingkungan terkecil di situ kan nantinya akan minim Mengurangi praktek ya. money politik untuk mengurangi seperti itu. Oke. Seperti itu tujuannya ke sana. Ya, biasanya kalau orang-orang kan ya seperti hukum di Indonesia lah. Itu kan pinteran malingi. Ya. Kan gitu, Pak Azam. Iya, betul, Jadi kan betul. bisa aja orang pergi ke pasar, ya dijumpai di pasar kan bisa saja, Pak. Iya. Gitu. Jadi orang jalan ini biasanya jalan ke pasar jam sekian. Wis tak dang di pasar aja wis gitu. Daripada di dekat rumahnya Iya. ada pengawas begitu. Itu kan bisa juga terjadi. Bisa. Apakah itu juga bisa diantisipasi, Pak Azam? Seperti itu. Ya, kita antisipasi dengan secara berkelanjutan melakukan sosialisasi ke masyarakat lah. Kita tidak walaupun tanpa kena lelah ya tetap kita harus sosialisasikan bahwa ini bahaya akan money politik bagaimana ke depan untuk pembangunan demokrasi kita. Betul. Sana. Tapi kembali lagi ya nanti kepada masyarakat sendiri bagaimana mau nggak mereka untuk menghilangkan budaya tersebut. Iya. Nah, kembalinya ke sana. Mau ndak kehilangan duit 1.000 kan gimana, Pak? Masalahnya di sana. Masalahnya di sana. Mau ndak kehilangan duit 1.000 kan gitu. Ya kalau naluri orang-orang sini, man 1.000 cuman datang pagi nyoblos selesai begitu. Kadang-kadang kalau kebarengan, Pak, umpama ya. Iya. Pilpres, pilihan DPRD provinsi dan pilkada pileg kota itu kan lebih akeh duit, Pak. Iya. Ini lah pilpres ini 25.000 atau 50.000 atau bahkan 10.000 itu bisa terjadi. Karena saya bicara ini karena saya pelakunya yang dikasih, Pak, dulu, Pak. Saya tidak melaporkan aja itu. Aku lapor lah kena bisa dah. Ya enggak lah. Begitu, Pak Azam. Nanti kita juga kita kaji lagi gimana ya. Intinya
dari ini kan awal saya sama panjenengan ketemu ya. Oke. Oh, bisa jadi nanti, ayo Mas ikut menjadi pengawas partisipatif. Nah, tidaknya jangan mau menerima lah. Iya. Jadi yang mau memberikan ya ojo lah, jangan. Oh, Nah, sekali seperti itu kita juga menyampaikan dari satu orang ke orang lain ya, kan lama-lama kan menjadi kesemuanya agar Oh, tahu. ya. Ya, semoga aja Pak ya. Kan Iya, memang, seperti itu. Harapannya ke sana. Demokrasi tulus itu kan demokrasi yang bagus. Nggih. Begitu. Nah, Pak, PR jenengan ini ke pemilih atau yang dipilih, Pak, untuk soal money politik kan dua-duanya sama, Pak, money Nggih. politik begitu. Nah, ini PR-nya ya ke semuanya karena semuanya kan berkaitan antara pemilih dan yang dipilih Ya, itu kan ya. juga satu kesatuan kadang. Jadi yang ingin dipilih ini kadang-kala mempunyai strategi bagaimana saya bisa terpilih. Betul. Nah, kadang-kala juga dari pemilih sendiri mengharapkan bahwa mereka mendapat imbalan. Sesuatu lah. Nah, sesuatu imbalan agar apa yang dia dapatkan. Jadi ya targetnya kedua itu, pemilih dan baik yang dipilih maupun ke pemilihnya secara langsung. Oh gitu ya. Itu Nggih. tugas jenengan ya? Iya. Oke. Jadi intinya bukan ke masyarakat aja kita melakukan sosialisasi. Juga ke calonnya ya? Iya, tetapi pada saat kita diundang menjadi pembicara atau narasumber di salah satu partai politik, kita juga menyampaikan itu. Nah, jadi semuanya kita sampaikan sosialisasi ke Tapi ya semuanya. begitu Pak. Jadi ya jenengan ini kan ibaratnya kan menyampaikan sesuatu yang tabu lah buat mereka kan ya. Tapi mereka juga punya trik lagi Pak. Aku udah ngasih duit kok ngasih beras begitu. Kan bukan money politik begitu. Nah, itu di aturan gini, money politik itu pemberian uang atau materi lainnya. Nah, di situ disebutkan untuk mempengaruhi, kan seperti itu. Untuk memulai agar memilih. Agar gitu. memilih. Oh, gitu. Nah. Kalau Jadi bukan mama- hanya uang, karena pikirannya orang-orang itu kan money politik kan uang aja. Tetapi di regulasi itu dikatakan dan atau materi lainnya. Bisa jadi sembako, beras atau Iya, iya, iya. Atau gini Pak, ada anggapan bahwa yang penting kan saya tidak minta begitu. Saya dikasih begitu. Jadi dikasih Pak. Namanya dikasih Pak, itu terima aja Pak begitu. Ini gimana menurut jenengan? Iya, iya. Pertanyaan guyon tapi realita nih Pak. Iya, Oke. sama aja lah. Gitu kan. Apa termasuk money politik ya? Gitu, di situ kan money politik juga dianggap money politik itu memberikan uang atau materi lainnya untuk agar memilih. Dengan ucapan pilihlah saya kan seperti itu. Dipengaruhi lah begitu ya. Untuk mempengaruhi pilihan. Walaupun diminta atau tidak diminta ya kan ada Iya, tujuan iya. tertentu. Iya. Kalau memang istilahnya saya sedekah, saya mau Nah, menyumbang. iya. Ya, ini kan ada nggak muncul. Kalau sedekah di masjid Mas, ada panti asuhan yang lebih membutuhkan. Iya, iya. Kan seperti itu, tujuannya apa? Ya kan seperti itu. Betul. Nah, memberi ke orang yang tidak dikenal, dapilnya di situ, coba lagi nih. Kalau dia dapilnya tidak di sana ya, memberi Mayangan loh Mama, di Mayangan. Mama. misalnya di Mayangan ya, Oke. dapilnya. Kalau mau memberi bantuan sudah aku kenapa tidak di Kademangan? Kan seperti itu kan, lebih jauh. Oh, iya. Kalau misalnya dia di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, kasihlah di Pasuruan. Nah, kan seperti itu. Iya. Dia tidak punya kepentingan lain, tetapi kalau masih di secara logika diberikan di dapil yang dia ingin terpilih, otomatis tujuannya apa ya? Pastilah punya tujuan, kan seperti itu. Dapil daerah Pemilihan, ya. Jadi Mama Misalnya di Mayangan. ada caleg di dapil Mayangan Mama. Iya. Dia ngasih sesuatu di Mayangan Iya. di dapilnya begitu. Iya, Jadi harapan Pak Azam ini kalau memang dia tulus, dia ngasihnya bukan di dapilnya. iya. Jadi di dapil Kademangan Mama seperti itu. Nah, itu yang tulus begitu. Atau ke masjid lah, panti asuhan masih banyak yang Tapi butuh. kan ada juga yang begini Pak. Ada yang ya kita bahas caleg lah. Iya, Ada caleg yang memang tidak mau ngasih apa-apa. iya. Tapi bangunkan musola itu Pak. Ya apa Pak ceritanya Pak? Itu, Gimana menurut jenengan? itu pada saat mau pemilihan atau bagaimana? Iya Nah, lah, Pak. tentunya Iya. nah itu tinggal sebenarnya sih kalau masalah kita niat untuk sedekah ya seperti Oke. itu. Ya niat mau membangun musola atau masjid memperbarui. Ya waktunya lah dirubah. Misalnya waktu mendekati pemilihan jangan dulu, setelah pemilihan aja kan seperti itu. Gitu ya, mesisan api. Iya, seperti itu. Ya, mesisan api lah pahalanya Iya, begitu. seperti itu. Harapannya gitu aja kan, simple. Oh gitu. Tapi kan
Pak Azam kan juga mendengar hal-hal seperti itu ya Pak ya. Ini kita pastikan kalau memang mendengar seperti itu, kita juga akan misalnya di masjid itu ada caleg yang membiayai atau bagaimana ya, kita akan turun ke sana, kita akan investigasi karena itu ada informasi awal. Lah, apakah benar seperti itu? Terus apakah ada permintaan untuk Oh itu mempengaruhi? ya, Iya, untuk seperti memilihnya itu. ya. Iya. Oh, kalau mau ada permintaan ya tidak Ya, bisa, enggak lah Pak. kalau Tidak ada bisa. unsurnya ya. Iya, nggak ada unsur kan itu kan bisa nanti dianggap sebagai fitnah atau bagaimana kan, seperti yang pada saat itu difoto salah satu itu kita Ya. juga harus pandai-pandai untuk mengkaji hal tersebut terkait dengan informasi awal itu. Yang pandai-pandai ini yang calegnya atau yang atau orangnya gitu loh, Pak. Yang mana itu? Yang harus pandai-pandai itu. Harus pandai-pandai untuk kita memilah ya. Kadang-kala kan kita ini dipancing-pancing ini Pak. Betul. Bawaslunya, pengawas pemilunya coba itu tes saya. Betul. Seperti itu. Pernah ada malah pada saat itu ada salah seorang caleg ya, dari partai ABCD ya, intinya kita tidak saya sebutkan. Itu malah ada yang WA secara langsung ke saya. Ada informasi ini kok tidak ditindaklanjuti ya. Oh gitu ya. Itu padahal sudah informasi awal, kita sudah turun, kita cari informasi di lapangan. Kalau tidak ada tindak lanjut dan lain sebagainya, kita akan geruduk ke sana dengan semua media kan. Monggo, saya persilahkan aja selama gitu kita ya? iya. Monggo dipersilahkan. Jika kita memang ada laporan, kita pasti akan tindak lanjuti sesuai tugasan wewenang. Jadi kalaupun mau istilahnya geruduk kasar tadi kan, mau digeruduk dengan membawa media, kita juga tidak takut. Karena kita juga istilahnya bekerja dengan apa adanya, dengan tanpa ada rekayasa di sana. Kalau kita sesuai aturan lah. Nah iya, kalau ada rekayasa tidak sesuai aturan, ya kita akan takut seperti itu. Betul, Pak. Ya kan banyak yang dialami oleh masyarakat bahwa ini mama saya lawan A. Ya. Saya A lawan saya B. Jadi saya membuat merekayasa bagaimana sumbangan itu sepertinya dilakukan oleh si B begitu. Saya laporan ke Panwas. Iya, seolah-olah kan. Seolah-olah begitu. Seolah-olah. Karena kalau kita amati dengan pemilu yang kemarin itu kan pemilih yang suara terbanyak yang menjadi yang duduk di mana? Di sebagai wakil rakyat. Iya. Beda dengan sebelumnya itu kan berdasarkan nomor urut. Kalau sekarang di internal partai saya yakin mereka akan antara caleg A dan B itu akan berkompetisi. Karena nanti misalnya salah satu suara gitu. Iya, salah satu partai misalnya di Dapil A ya, itu mendapat 1 kursi. Sedangkan calegnya di situ ada 5 misalnya ini. Nih, ada 5. Otomatis yang terpilih di situ yang duduk bukan berat dari nomor urut, tetapi suara terbanyak, perolehan suara terbanyak siapa? Nah di situ di internal pasti akan berkompetisi. Itu saling menjelekkan kadang. Iya betul. Kompetisi kan ada yang negatif dan positif. Betul. Yang positif itu kan Wirita, Pak. Yang negatif Wirita tapi duit sendiri begitu Pak. Ini kan terjadi memang terjadi. Jadi kan tidak menutup mata ya bahwa hal-hal itu memang sangat riskan dan keniscayaan lah bahwa pemilu atau pilkada di daerah itu memang masih kental bau-bau money politik atau beras politik lah begitu. Nah, Pak Azam, jadi kan kalau menindaklanjuti masalah money politik itu kan bahaya laten Pak Azam. Itu yang harus di apa ya, jadi PR jenengan yang lebih utama adalah ke calon pemilih. Kalau sing tuwe-tuwe wis tidak mandi Pak Azam. Sing oleh duit nyoblos selesai begitu. Urusanmu wis dadi bondak begitu. Nah, yang awal pemilih yang urusan Bawaslu. Iya. Jadi yang pemilih pemula di sana pemilih pemula. Jadi kok tidak dikongkon bapak ya Pak Azamnya? Ya, ini kita punya sebenarnya sih mulai 2020 kemarin punya program, kita akan melakukan pendidikan demokrasi tentang terkait dengan politik ini ke pemilih pemula. Sasarannya kita MOU kerjasama dengan Dinas Pendidikan
Provinsi Kota Probolinggo kita akan mendatangi SMA maupun SMK. Kita akan data siapa sih pemilih pemulanya siapa, berapa orang. Terus di situ kita akan memberikan sosialisasi terkait bahaya money politik dan lain sebagainya, agar masyarakat yang pemilih pemula yang muda-muda ini agar di awalnya sudah tahu seperti ini. Harus paham ya. Harus paham dulu. Karena mereka kan generasi milenial itu sekarang sudah canggih juga, Android di mana-mana, segala informasi mereka tinggal klik sudah tahu. Betul. Nah, makanya kita tanamkan sejak dini itu. Nah, seperti itu. Itu salah satu tugas jenengan ya. Oke, salah satunya ke sana. Pemilu atau pilkada. Iya, makanya ini juga akan kita tindak lanjuti di 2021 ini. Oke. Kemarin memang terkendala karena ada pandemi COVID, kita akhirnya ada pembatasan sekolah libur dan lain sebagainya. Itu salah satu kendala dan kemarin. Dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, Pak ya? Sekolah-sekolah. Ini mungkin semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita juga bisa laksanakan upaya itu. Ya semoga itu berhasil, Pak. Amin. Pak. Karena kalau berhasil sesuatu yang ditanam dengan baik, hasilnya akan baik. Amin, ya. Jadi sesuatu yang tidak baik, yo kasarannya caleg-caleg yang ngetum duit terus jadi dewan terus mengharapkan sesuatu yang lebih banyak, itu kan lebih bahaya. Ya, bisa saja terjadi korupsi dan macam-macam. Gitu. Juga termasuk pimpinan daerah juga sama, kan sama, Pak? Ya, sama lah karena selama pesta demokrasi. Regulasinya kan sama ya? Iya, sama. Caleg dan pileg dan pilkada kan sama. Ya, cuman pilkada itu kan beda terkait undang-undangnya juga. Kalau pemilu ini di pemilu Undang-Undang 7 2013. Tetapi di pilkada ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016. Gitu. Tapi pengawasan jenengan sama. Sama saja, tugas undang-undang sama. Meskipun lebih banyak di caleg pileknya, Pak ya? Iya. Kan lebih banyak. Karena yang diawasi lebih banyak. Lebih banyak, maksud saya begitu. Oh, gitu. Ratusan kan yang diawasi. Ya, ratusan betul yang diawasi. Sedangkan petugasnya hanya kalau jari, Kota ya? Probolinggo di kota itu 3 orang untuk ketua dan anggota, kabupaten 5 orang. Karena anggota jenengan hanya 3 orang. 3 orang. Bawaslu ini 3 orang. Ketua anggota tentunya dibantu beberapa staf. Di kecamatan itu 1 kecamatan 3 orang. Nah, di pengawas desa kelurahan ini ada 1 orang. Nah, kita cukup terbantu dengan adanya pengawas TPS ini. Oh, itu Pak ya? Iya. Ada ya? Itu alhamdulillah kemarin di pilkada 2018 dan pemilu 2019 ada PTPS itu. Karena mereka juga memonitor langsung di kegiatan di TPS dan hasil pemungutan suara itu ada kita minta untuk didokumentasikan. Jadi plano yang besar itu. Yang hasil plano itu ya. Iya. Itu dilaporin ke Bawaslu. Iya, itu sebagai nanti kita rekap bahwa jika nanti ada laporan atau gugatan hasil, itu kita buktinya sudah ada. Buktinya sudah ada. Iya, ini loh. Karena untuk teknologi sekarang. Iya, untuk salinan C1 salinan ya biasanya kan dari plano itu di salinan C1 itu kan ada yang berbeda. Berbeda hasilnya. Okay. Karena mungkin terlalu capek ya. Saksinya apa ya? Dari saksi, dari KPPS itu sudah capek akhirnya menyalin dari plano ke C1 itu berbeda. Iya. Jadi berapa itu kadang-kadang ada selisih. Sana. Itu juga teliti begitu, Pak ya? Iya, kita harus melakukan pencermatan itu karena itu akan membuat menjadi potensi untuk adanya gugatan sengketa hasil. Betul. Ya. Lain-lain Mbak Zal soal fasilitas Bawaslu. Ya. Apa aja yang kira-kira dibutuhkan, Pak? Nanti tak bilangkan ke. Kira-kira apa, Pak, yang dibutuhkan? Untuk fasilitas kita sih nggak meminta terlalu banyak, selama itu bisa menunjang kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu itu sendiri aja lah. Tentunya yang pertama biar kita juga tidak berpindah-pindah ya. Tentunya mungkin gedung pemerintah yang saat ini tidak terpakai, mungkin kita bisa diberikan tempat untuk sebagai pinjam pakai, itu aja lah. Pinjam pakai. Intinya untuk pemeliharaan juga nantinya juga melalui anggaran kita. Ya. Seperti itu. Ya, tapi sudah ada
ikhtiar jenengan Pak ke pemerintah setempat. Sudah. Ya. Itu kemana? Ke bagian mana? Sosial bukan? Bukan, untuk pemerintahan gedung kita langsung bersurat ke mana, ke Aset. wali kota, terus juga Oh, tembusan ke aset, ya, oke. ditujukan ke aset nantinya. Hmm. Kita sekaligus juga mendata di lapangan mana gedung yang tidak terpakai, itu kita masukkan ke sana, kita ajukan permohonan untuk pinjam pakai. Pinjam pakai ya. Iya. Oh, gitu. Oke. Nah, kan ada asumsi begini Pak. Waduh, Mas Mas kayak gedung Pemda, Iya. sama Pemkot memang seperti itu. Ini nanti kecenderungannya agak sedikit miring ke gedung, ke pemberi gedung ini, umpama lah incumbent, umpama lah seperti itu Pak. Ya enggak lah. Tidak ada itu Pak ya. Enggak ada lah. Jadi gini, kita kan sebagai penyelenggara pemilu kan dituntut integritas kita untuk Ya, sikap netral. betul. Dan memang benar-benar netral, dan kita tunjukkan dengan perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Tinggal masyarakat aja menilai netral atau enggak. Kadang-kadang cuman kalau kita ketemu ngobrol sama itu soal pekerjaan, membahas bagaimana pengajuan anggaran atau apalah. Tapi dalam artian tidak kita harus condong ke sana, karena memang sudah harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi itu. Iya, tanggung jawab Iya, pemerintah daerah, Pak. iya. Betul. Ya. Intinya kita difasilitasi oleh pemerintah daerah, maupun kita sewa selama ada anggaran. Itu dalam tanda kutip ya. Selama ada anggaran ya. Alhamdulillah selama ini anggaran dari APBN Provinsi Jawa Timur kita masih bisa untuk sewa gedung sebagai ya. kantor. Itu kita harus ya tetap bisa melaksanakan tugas dan wewenang, harus netral itu. Iyalah Pak, jangan beda-beda Pak. Sing laporan bingung Pak. Loh, berarti laporan kok pindah kantornya? Ya, Pak, lain-lain Pak mengenai soal tugas Bawaslu dan regulasi pilkada ke depan Pak. Nah, terkait tugas dan wewenang Bawaslu sih masih sama. Tinggal kalau nanti ada perubahan terkait dengan undang-undang yang baru. Nah, sekarang kan masih rencana undang-undang, dan masih ada beberapa revisi juga. Di awal itu ada rancangan undang-undang ini terkait dengan ada pemilu lokal dan pemilu nasional. Maksudnya itu Pak? Pemilu lokal itu nanti kan juga nanti pilkada. Itu pemilu lokal. Jadi untuk pilkada, pemilihan kepala daerah nanti kan di RUU yang awal itu akan menjadi rezim pemilu. Jadi semua istilahnya pemilihan umum, rezimnya seperti itu. Jadi nanti dibentuk pemilu lokal dan pemilu nasional. Kalau pemilu nasional kan nantinya kan DPR RI, Pilpres itu ya pilpres seperti ya. itu wacananya yang di awal. Tetapi kemarin sempat ada wacana lagi, ada revisi terkait dengan bahwa pilkada yang 2022 yang melaksanakan kabupaten kota yang melaksanakan pilkada 2017 itu akan melakukan pilkada lagi selama 5 tahun dari 2022. Kan sebentar lagi. Iya, itu yang kalau 2017. Iya, yang 2017 itu yang provinsi Jawa Timur Kota Batu saja. Hanya Kota Batu. Hanya Kota Batu. Oh, sini enggak ya? Sini enggak. Karena yang melaksanakan pilkada 2018 itu nantinya akan menggelar pilkada lagi di 2023. Ini yang revisi kemarin, yang RUU, tapi belum, masih digodok di DPR. Nggih. Berarti kita kan kemarin kan 2018. Ya. Betul Pak ya? Berarti pilkada pemilihan wali kota ini 2023 ya? 2023, selama 5 tahun. Oh gitu. Terus yang penyelenggara pilkada 2020 kemarin ada wacana untuk pemilihan kembali di 2027. Panjang ya? Itu kan masih belum ditetapkan, masih proses perubahan terkait dengan rancangan undang-undang, dan nanti ada beberapa revisi yang harus dilakukan. Kalau pileknya Pak, apa sama aturannya? Pileknya? Masa waktunya? Sama. Berarti 2023 ya di sini, bukan? Kemarin kan 2019. 19 ya? Iya, kan di 2024 nantinya. Iya. Berarti pilek pilpres. Sama ya rentannya. Iya. Ya ini kan tinggal tunggu nanti penetapannya bagaimana undang-undang yang baru, undang-undang pemilu yang baru. Masih belum Pak ya? Masih belum. Saat ini masih proses di DPR. Ya, begitu kawan, informasi dari Pak
Azam sebagai Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Kota Pak, Probolinggo. ya? Kota Probolinggo. Jadi eh, orang penting Pak Azam ini baru dianggap penting ketika ada pilkada, begitu. Kan begitu Pak Azam. Ya? Jadi begitulah informasi dari Pak Azam seputar dengan money politik dan regulasi pemilu atau pilkada. Nah, sebelum saya akhiri ada titipan dari pihak sponsor. Masa hujan begini memang tubuh kita sering drop ya, sering drop karena memang kena cuaca hujan, terus basah-basah begitu. Jadi perlu imun yang kuat, maka konsumsi propolik. Propolik ini berfungsi untuk menstabilkan atau meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi cobalah herbal ini bagus untuk kesehatan kita. Nah, sebelum saya akhiri, semoga tirakat Pak Azam ini mendapatkan gedung yang baru ya dari pemerintah kota. Mana ada kalau pemerintah kota ada apa ya, tempat yang memang kosong dan bisa ditempati oleh Bawaslu, sudilah kiranya menghubungi Pak Azam untuk menempati gedung itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. NTV